warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Obras, Obrolan santuy Puskesmas. Oke, nah perkenalan dulu kali ya. Perkenalin, saya Rahma, program memegang program gizi, dan saat ini kita ada Bu Ucu sebagai perawat dan Pemegang program lansia ya, dan ada Bu Endah sebagai nutrisionis Puskesmas Nagrek. Ya, oke. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santuy nih tentang hipertensi atau darah tinggi ya biasa rajinnya. Terus juga ada dietnya juga. Ya udah, langsung aja. Bu Ucu, gimana tentang hipertensi ini? Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini mungkin akan menyampaikan mengenai penyakit hipertensi atau darah tinggi ya. Yang mana pengertian dari hipertensi sendiri yaitu suatu keadaan di mana tekanan darah sistolnya lebih dari 140 mm/Hg ya, dan diastolnya lebih dari 90. Hipertensi sering terjadi tanpa gejala sehingga pasien tidak merasa sakit. Jadi pasien merasa tenang-tenang saja karena dirinya tidak ada gejala, padahal dirinya sudah menderita penyakit hipertensi. Nah, seperti itu. Kan biasanya tuh ada yang suka marah-marah terus takutnya hipertensi. Nah, itu ada di termasuk di tanda dan gejala daripada hipertensi itu sendiri. Tanda dan gejala hipertensi yang pertama itu ada sakit kepala, yang keduanya ada kelelahan, terus ada mual sampai muntah, terus juga sesak napas, ada gelisah, jadi gelisah nggak tenang gitu ya. Nah, terus pandangan menjadi kabur dan juga mudah marah, mudah ya, seperti itu. Yang terakhir si pasien sepertinya suka sulit tidur. Iya. Kalau hipertensi ini itu biasanya turunan atau gimana, Bu? Hipertensi bisa dikatakan turunan, ada turunan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ada yang hipertensi, anaknya suka ada yang hipertensi juga. Terus lagi ya. Komplikasi apa yang suka timbul karena penyakit hipertensi? Biasanya komplikasi yang terjadi itu kalau si pasien tidak kontrol, tidak teratur. Jadi kalau pasien yang udah mempunyai penyakit hipertensi dan kontrolnya jarang karena malas, karena apa, itu biasanya suka terjadi komplikasi. Yang pertama itu bisa terjadi stroke atau gangguan pembuluh darah di otak ya. Kemudian ada gagal ginjal juga, ada gagal jantung, dan juga ada gangguan penglihatan. Itu bisa disebabkan komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Jadi bisa macam-macam nih ya. Banyak macam. Jadi harus tetap selalu kontrol nih buat yang punya hipertensi atau darah tinggi, harus tetap dikontrol tekanan darahnya gitu. Tekanan darah itu intensi ya, bukan? Ya, kontrol yang teratur dan juga minum obat yang teratur, ya seperti itu. Berapa lama kalau penderita hipertensi harus kontrol? Kalau misalkan di tempat kita di puskesmas ya, kalau misalkan paling sedikitnya itu seminggu kita dikasih yang hipertensi berobat, kontrol, dikasih obat untuk 1 minggu, kemudian mereka harus kontrol kembali, melihat perkembangan apakah si darahnya sudah turun atau masih bertahan ya, seperti itu. Jadi cara minum obatnya juga harus sesuai dengan tensi yang sesuai tensi yang nanti terakhir pemeriksaan, makanya harus kontrolnya rajin kan. Iya. Seperti itu. Juga kalau cara pencegahannya nih apa aja yang bisa? Untuk cara pencegahan dari hipertensi itu sendiri yaitu harus mengurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak garam. Micin ya. Iya, kerupuk, kayak mie instan. Kalau kita sekarang tuh seblak ya, lagi musim gitu, seblak kayak gitu. Kemudian harus berpikir secara positif. Jadi jangan berprasangka buruk kayak gitu, jangan pikir yang nggak penting jadi pikiran. Kemudian juga harus mengolah stres dengan baik, istirahat dengan benar. Kayak gitu, jangan sampai kalau kita menjelang tidur itu kan waktunya istirahat nih. Jadi kita pikirannya itu kadang kemana-mana. Jadi kita susah tidur, mikirin yang nggak jelas, mikirin tetangga beli kulkas, kayak jadi kenapa sih itu mobilnya ganti lagi kayak gitu. Jadinya kan Bisa. iya, seperti itu. Kemudian tensinya nggak turun-turun ya, Bu? iya, boro-boro turun nantinya kalau bertambah jadi stres. Aduh gimana kita nggak bisa dapetin mobil sementara orang lain udah
umum Iya, ya, seperti itu. Kemudian harus cek kesehatan juga secara rutin agar ya seperti itu dia terkontrol. Iya. Kemudian khusus untuk bapak-bapak yang tidak menutup kemungkinan juga untuk ibu-ibu tidak merokok dan minum minuman keras. Seperti itu. Mungkin itu yang dari cara pencegahan. Tadi kan udah dijelasin nih apa hipertensi, gejalanya apa, terus cara pencegahannya. Nah sekarang nih mumpung ada nutrisionis, kita tanya-tanya tentang dietnya, tentang diet itu apa ya, cara mengatur makanannya gitu kan, pasti khusus ya Kayak tadi kan mengurangi makanan yang garam-garam. Jadi harus makan apa aja nih buat yang hipertensi? Silahkan yang boleh dan yang nggak boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan sedikit ilmu ya buat yang lagi lihat obrolan kita hari ini. Jadi tadi seperti yang Bu Ucu sudah kemukakan, yang pertama tadi hipertensi apa artinya, tandanya, gejalanya, komplikasi yang dapat timbul. Untuk saat ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang dietnya. Diet maksudnya di sini adalah pengontrolan pola makannya ya. Di samping tadi Bu Ucu memberikan materi bahwa emosinya juga harus dikontrol, dari segi makanan juga harus dikontrol juga. Nama dietnya biasanya diet rendah garam. Diet rendah garam itu disesuaikan dengan kondisi pasien, dimana kalau misalnya tensinya diet rendah garam ada 3 macam, ada diet rendah garam 1, 2, dan 3. Kalau diet rendah garam 1 itu diperuntukkan untuk pasien yang tensi lebih dari 200/100 ya tensinya. Nah itu memang tanpa garam sama sekali, hanya bisa rasa itu dari bahan makanan yang dimakan tersebut. Terus cuma dari makanan aja. Ya, dari makanan, jadi nggak boleh ditambahkan garam sedikit pun. Tanpa rasa gitu ya. Ya, hambar sih memang kalau udah yang diet rendah garam 1. Tapi kalau yang diet rendah garam 2 itu diperuntukkan untuk pasien hipertensi dengan tensi sekitar 180/90, itu diet rendah garam 2 masih bisa menggunakan garam. Tetapi garamnya hanya 1/4 sendok teh. 1/4 sendok teh itu pun bukan satu masakan, tapi semua hidangan. Maksudnya misalnya ada sayurnya, ada lauk pauknya, itu sudah setengah itu untuk semua jenis yang dimakan. Semua jenis makanan cukup setengah itu. Jadi enggak. Jadi ini mengaturnya mungkin kalau misalnya yang satu tidak berasa, yang sayur ada rasanya gitu. Nah, untuk di rendah garam 2 ini masih bisa ya menggunakan tadi 1/4 sendok teh garam. Nah, untuk yang diet rendah garam 3 itu diperuntukkan kalau tensinya yang tadi di atas 150 ya per 90. Nah, itu garamnya masih bisa setengah sendok teh ya. Jadi itu masih bisa, jadi masih lebih banyak dari diet rendah garam yang kedua tadi. Nah, makanannya selain garamnya diatur, ada lagi makanan yang tidak boleh. Seperti kalau kita masak suka pakai pecin, ya pakai penyedap rasa ya, jadi didobel. Kalau untuk orang yang hipertensi ini tidak boleh atau tidak sama sekali menggunakan penyedap rasa, hanya dari garam saja ya. Jadi di samping penyedap rasa yang lainnya seperti kecap, terus terasi juga nggak boleh gitu ya. Terus makanan yang di dalam kaleng seperti sarden, terus mie instan bukan mie instannya yang nggak boleh, tapi garam bumbunya yang nggak boleh. Kalau sayuran kayak gitu Bu yang nggak boleh buat hipertensi itu apa aja? Kalau sayuran itu sebenarnya masih aman ya, cuman kalau untuk hipertensi itu masih aman sebenarnya. Cuman kalau sayuran yang dalam kaleng yang nggak boleh, kan ada ya kalau sekarang tuh asinan atau sayuran yang sudah dikemas di kaleng, kayak buah-buahan kaleng pun nggak boleh. Jadi
misalkan kan kebanyakan yang hipertensi itu nggak boleh makan daun singkong kan, itu betul? Daun singkong nggak boleh. Sebenarnya bukan yang nggak boleh, bukan daun singkongnya ya. Kalau daun singkong sendiri karena sayuran hijau, sebenarnya dia itu bukan menaikkan tensi, tapi menaikkan kadar HB. Jadi kalau yang nggak boleh mungkin daun singkong dilalap sama sambal terasi. Nah itu yang nggak boleh. Kalau daun singkong sendiri berarti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kadang suka kasihan ya punya ke daun singkong suka disalahin gara-gara makan daun singkong kan kasihan ke daun singkong. Jadi nyalahin nanti tensinya naik karena makan daun singkong, padahal yang salah dimakannya adalah sambal terasi. Berarti bukan daun singkong ya yang salah. Ya, harus minta maaf dulu ke daun singkong ya. Betul. Terus setelah itu ada juga, nah tadi kata Bu Ucu juga dibilangin kalau kelola stresnya. Jadi kalau sudah punya penyakit darah tinggi, dibikin happy aja, dibikin bahagia. Jadi kalau mau tidur waktunya istirahat ya istirahat, waktunya bekerja ya bekerja, jadi ya dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga si emosi tidak terus meningkat. Biar stabil ya. Jadi ya tensinya bisa sedikit demi sedikit turun. Begitu juga ini di hipertensi ini diperlukan juga untuk menurunkan kadar tensinya dan menurunkan apabila biasanya orang hipertensi itu kan ada odemnya atau pembengkakan. Nah karena ada pembengkakan jadi harus tensinya nggak bisa turun juga, makanya harus diatur juga. Jangan lupa nih biasanya kalau minum air putih suka nih lupakan. Ya, jadi minum air putih itu kan sehari minimal 8 gelas. Kadang-kadang minum air putihnya juga cuman apalagi pada lansia ya hanya 2 gelas, 3 gelas itu pun susah rasanya. Jadi itu akan mempengaruhi tensinya juga. Kalau yang lain, bahan makanan yang lain yang nggak boleh seperti jeroan dari mulai usus, paru, babat, yang terus anti ampola. Nah itu juga masuk jeroan kan. Terus ikan asin udah pasti nggak boleh. Kalau jeroan itu sendiri Bu, kalau dimasaknya tanpa garam kayak gitu tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tetap yang namanya jeroan harus dihindari, apalagi jeroan yang kambing ya atau daging kambing juga kan di situ kandungan natriumnya sudah tinggi, jadi nggak boleh dia untuk penderita hipertensi nggak boleh makan yang seperti itu. Jadi makanan yang dihindari yang pertama jeroan ya, daging kambing nggak boleh ya. Terus makanan yang asin-asin, gurih-gurih seperti biskuit yang tipis-tipis yang rasanya asin, crackers termasuk juga yang enak-enak intinya. Bolu juga kan pakai mentega tuh yang gurih-gurih. Kalau lagi tensinya naik jangan dulu. Terus keripik. Kalau makanan bersantan kayak gitu Bu? Nah masih kalau makanan bersantan masih boleh, tapi santannya tidak boleh santannya kental. Jadi harus santannya santan. Kan kalau kebanyakan orang tua bikin sayur tuh harus pakai itu ya. Tapi untuk hipertensi santannya santan yang encer, jadi nggak boleh kental-kental banget gitu. Nanti takutnya kan jadi komplikasi ke yang lain kata tadi ya, ada komplikasinya kalau hipertensinya tidak dikelola ya. Terus makanan yang lain seperti abon, dendeng juga itu sebaiknya dihindari dulu kalau memang tensinya lagi naik. Telur asin udah pasti nggak boleh ya. Mentega, keju itu juga nggak boleh. Itu mungkin. Nah jangan lupa nih minuman yang beralkohol juga nggak boleh menyebut merek ya. Jadi minuman beralkohol banyak di sekitar kita, apapun namanya minuman yang berkarbonasi lah namanya. Jadi nggak boleh, itu untuk tidak bagus untuk penderita hipertensi. Nah, kalau makanan yang dianjurkan itu makanan yang segar. Jadi seperti ikan yang segar. Terus ayam juga
enggak. Kalau misalnya nggak punya dengan komplikasi kolesterol, boleh ayamnya pakai yang paha. Tapi kalau misalnya kolesterolnya juga tinggi, berarti yang kulit-kulitnya nggak boleh dimakan. Boleh makan ayam tapi nggak pakai kulit Ya, gitu. Terus jangan banyak juga makanan yang digoreng-goreng. Iya, jadi makanan yang digoreng nantinya juga akan menaikkan tensi, ya. Mungkin itu cara mengatur diet biasa. Jadi tadi sesuai dengan tensinya berapa. Bahan makanan sebenarnya semua boleh, tapi yang mengandung tinggi natrium tadi seperti yang saya sebutkan di depan bahwa yang tinggi natrium harus dibatasi, seperti tadi mie instan kayak gitu harus dibatasi. Itu aja sih. Mungkin selain diet juga untuk para penderita hipertensi itu khususnya bagi lansia mungkin ya ditambahin dengan olahraga mungkin iya, ya. iya. Olahraga teratur tiap pagi, nggak usah capek-capek, mungkin dengan jalan kaki Jalan kaki di depan lah ya. rumah seperti Nggak itu ya. mungkin jumpa kan? Iya, nggak mungkin dance ya. Keliling pekarangan aja lah Iya, jalannya iya. yang rada santai. Untuk lansia itu kan jangankan untuk jalan jauh, jalan yang sekitar rumah aja dia udah capek. Jadi paling tidak gerak badan setengah jam minimal. Jalan gitu kaki aja. habis sholat subuh kayak gitu Jalan ya. kaki atau ngelilingin rumahnya ya. Kalau rumahnya pekarangannya luas bisa pakai rumahnya yang keliling berapa keliling, nanti asal berkeringat dan digerak-gerakin tangannya, jangan hanya jalan aja. Kalau jalan aja percuma, nanti yang gerak hanya kakinya tapi tangan-tangan tidak bergerak. Ini sekalian ya. Ada yang ditambahin lagi? Tadi ya udah dijelasin secara lengkap nih di kupas tuntas tentang hipertensi, itu juga dietnya. Jadi si hipertensi ini tuh bisa apabila sudah seseorang punya penyakit hipertensi, selain untuk diobati juga harus diperhatikan makanannya. Jadi percuma minum obat setiap hari, kan pasti harus setiap hari ya, tiap malam misalkan sehari sekali. Tapi makannya sembarangan, itu akan tetap aja si tensinya tetap naik gitu. Rata-rata kayak gitu. Terus juga pola stres tadi, olahraga, Pola tidur, pola makan harus lebih teratur lagi. itu teman-teman gitu. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanyain boleh di komen di bawah ya, boleh seputar hipertensi atau apapun itu tentang kesehatan boleh di komen di bawah. Terus juga jangan lupa follow Instagram kita di puskesmas_nagrek19, terus juga Facebook kita Puskesmas Nagrek, terus juga YouTube. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Baca santannya jangan lupa. Jangan lupa. Jadi kalau udah ya Obrolan kita hari ini ya. Terima kasih. ya udah, alhamdulillah ya udah cukup. Jadi kalau ada yang mau nanya boleh langsung di komen. Insya Allah kita bakal reply